Life could be a dream, life could be a dream. Ini adalah hasil observasi kami mengenai kompensasi di PT Rosalia Indah. Kenalkan, nama saya Sakti Sedi Bintang Mukas dengan NIM V0722061. Saya Auren Sukma Maruti, NIM V0722009. Saya Ivan Yusuf Ananda dengan NIM V0722031. Saya Saskia Pinandita Widyahati dengan NIM V0722065. Saya Sabil Kamalul Hamdansyah dengan NIM V0722071. Selamat menyaksikan. Halo, saya Ananda Eko Pambudi sebagai Marketing Communication di PT Rosalia Indah Transport. Oke, kenapa dinamakan PT Rosalia Indah? Jadi asal mula ceritanya itu dari sepasang suami istri yang namanya Bapak Justinus Suroso dan Ibu Justina Rahayu Suroso. Jadi Bapak dan Ibu ini merintis sebuah usaha transportasi di bidang bis. Nama Rosalia Indah sendiri diambil dari putri dari kedua suami istri ini, yaitu namanya Ibu Ana Rosalia. Nah, dengan Rosalia ini diambil kemudian ditambahkan indah. Jadi indah itu bisa diartikan sesuatu yang bernilai lebih lah, indah seperti itu ya. Jadi lahirlah nama Rosalia Indah ini. Oke, jadi di PT Rosalia Indah itu mempunyai sebuah visi, yaitu menjadi perusahaan transportasi darat yang unggul dalam kualitas pelayanan dan keselamatan di Indonesia. Kemudian untuk misi dari Rosalia Indah ada 3. Yang pertama, memberikan pelayanan prima dengan menerapkan esensi layanan dan nilai perusahaan demi kepuasan pelanggan. Yang kedua, menyediakan sarana dan prasarana yang didukung dengan sumber daya yang handal. Pemenuhan peraturan pemerintah, serta menerapkan sistem manajemen keselamatan perusahaan angkutan umum, sistem manajemen mutu, sistem lingkungan, dan sistem K3 demi peningkatan yang berkelanjutan. Oke, kita bicara tentang sejarah. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, yang pertama dari dua orang suami istri, yaitu Pak Roso dan juga Bu Justina Rahayu Suroso. Jadi awal mereka mendirikan atau merintis perusahaan transportasi darat khususnya bis. Yang pertama rutenya dari Solo menuju Blitar PP pulang pergi dengan armada yang pertama itu Cold Diesel. Nah, Cold Diesel ini unik juga karena sampai sekarang itu armadanya masih ada dan kita menyebutnya itu bibit kawin. Nah, itu terjadi di tahun 1983. Nah, kemudian pada tahun 1991 usaha dari Pak Roso ini mulai berkembang. Yang awalnya cuma travel biasa atau skala kecil, akhirnya setelah beberapa tahun menjadi perusahaan yang lebih tinggi dengan nama PO Rosalia Indah. Nah, kemudian pada tahun 2015 itu PO Rosalia Indah ini cukup berkembang dengan pesat, dengan banyaknya armada baru, pembukaan rute-rute di mana-mana, dan akhirnya menjadi PT Rosalia Indah Transport. Nah, kemudian sebagai tambahan atau sebagai achievement tertinggi yang sudah didapat oleh PT Rosalia Indah itu pada tahun 2021 mendapatkan penghargaan dari Museum Rekor Indonesia atau MURI karena memiliki armada bus antar kota antar provinsi double decker terbanyak dengan pelayanan pramugara dan pramugari di Indonesia. Mungkin kalau di Rosalia nyebutnya agen ya. Untuk sampai saat ini di tahun 2023 ini sudah ada sekitar 275 agen dari Jawa hingga Palembang. Tantangannya cukup banyak sebenarnya. Cuman di sini saya sebutkan saja tantangan yang paling mungkin bisa dibilang paling tinggi atau paling urgent lah ya, seperti itu. Jadi tantangan yang utama itu adalah saat ini itu persaingan antara bisnis transportasi itu sangat ketat. Jadi sudah banyak PO-PO bus, akap atau PT-PT juga transportasi itu sudah berkembang dan
ya itu menjadi tantangan juga gimana caranya PT Rosalia Transport ini bisa memberikan pelayanan yang optimal kepada penumpang sehingga penumpang itu bisa memilih PT Rosalia Indah saat ingin bepergian. Kalau pekerja cukup banyak ya, karyawan kan ya? Iya karya. Itu cukup banyak ya. Jadi tak bagi menjadi 3 aja, biar gampang jelasin gue. Jadi yang pertama, yang utama itu ada kerja di kantor pusat atau karyawan kantor pusat yang terletak di Palur Karanganyar. Nah, di kantor pusat sendiri itu ada sekitar 200 hingga 300 pekerja yang itu terbagi dalam beberapa divisi ya, karena di pusat mungkin lebih banyak ya divisinya dan mengatur semua aktivitas perusahaan. Nah, kemudian di bawah kantor pusat itu ada pool. Jadi setiap daerah itu kita punya pool di setiap daerah, dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat hingga ke Palembang itu masing-masing daerah ada poolnya. Nah, kalau di pool ini bisa dibilang seperti kantor pusat tetapi di daerah. Nah, itu kalau di pool itu mungkin ada sekitar 10 hingga 20 pekerja yang ada di sana. Nah, itu mengurus operasional setiap daerahnya. Karena kan bisnya kan nggak hanya stay di satu tempat ya. Jadi bisnya itu kan berpindah-pindah. Nah, itu kita perlu adanya pool itu untuk memantau operasional, teknis mungkin apabila ada bis yang bermasalah seperti itu. Nah, kemudian ada agen itu tersebar di seluruh daerah, di seluruh wilayah, itu menyediakan tiket. Jadi kalau penumpang itu ingin beli tiket itu bisa ke agen. Nah, itu sekitar 3 atau 4 pekerja di agen tersebut. Pembagiannya berdasarkan struktur organisasi ya, atau kalau di perusahaan itu kita familiarnya dengan SO atau struktur organisasi. Jadi dari yang paling atas itu ada Bapak Presiden Direktur, kemudian di bawahnya ada Direktur, direksi-direksi, manajer, kemudian ke bawah sampai ke staff. Nah, kemudian kalau untuk dari kantor pusat sendiri, semua aspek itu ada, jadi dari direktur hingga staff itu ada, dan terbagi dalam beberapa divisi. Ya mungkin divisinya cukup lumayan ya, ada dari layanan, ada dari penjualan, kemudian operasional, mekanik, dan lain-lain, K3 dan lain-lain. Nah, kemudian dari di pool atau di setiap daerah itu, dari setiap pool itu ada satu kepala pool yang di bawahnya ada sekitar 3 divisi, ada divisi layanan, divisi agen, dan juga divisi operasional mekanik. Nah, itu yang akan mengakomodir operasional bis atau operasional armada. Nah, kemudian untuk di agen sendiri atau unit terkecilnya itu setiap agen ada satu kepala agen, dan kemudian yang lainnya adalah petugas layanan agen atau petugas servis yang melayani pembeli untuk memesan tiket. Kompensasi, kalau berbicara tentang kompensasi itu ada dua tipe mungkin ya. Ada kompensasi finansial dan non finansial. Mungkin dari finansial dulu. Yang pertama tentunya ada gaji, ya, gaji pokok dan juga tunjangan. Terus kemudian di Rosalia Indah sendiri yang mungkin bisa menjadi keunikannya itu kita mendapatkan kupon yang itu bisa ditukarkan dengan makan siang. Nah, itu mungkin berbeda dari perusahaan-perusahaan lain ya, yang makan siangnya sendiri. Kalau di Rosalia Indah itu kita dapat kupon makan dan kita bisa makan bebas di Rosalia Indah Resto. Ya, kita juga punya resto juga. Nah, itu mungkin salah satu sebagai kompensasi. Jadi ada bonusnya lah gitu. Nah, kemudian tunjangan lembur juga ada. Kalau untuk lembur sendiri dihargai 1 jamnya, untuk staff itu 1 jamnya 10.000 per jam. Nah, kemudian di atasnya staff itu ada koordinator ke atas itu 15.000 per jam. Nah, kemudian lembur ini maksimal ada di supervisor. Jadi di atasnya koordinator dari supervisor dan maksimal di supervisor. Level di atasnya supervisor itu sudah tidak mendapatkan lembur karena jam kerjanya berbeda dengan karyawan biasa atau karyawan staff biasa. Kemudian ada juga tunjangan
BPJS, kemudian ada bonus penjualan apabila mendapatkan target atau berhasil mencapai target, khususnya untuk di tim pemasaran ya. Apabila targetnya terpenuhi, maka nanti akan mendapatkan achievement atau mendapatkan reward dari perusahaan. Nah, kemudian seperti dari perusahaan-perusahaan lain, kita juga ada tabungan taspen yang bisa kita ambil sewaktu kita resign atau pensiun. Nah, kemudian untuk kompensasi non finansialnya sendiri, karena di Rosalia Indah itu juga cukup crowded pekerjaannya. Nah, kita juga banyak mendapatkan seperti ucapan-ucapan ulang tahun ya. Jadi setiap ada karyawan yang ulang tahun itu diberikan ucapan selamat, dan kemudian dari atasan juga kadang kalau targetnya terpenuhi itu staff-staffnya atau bawahan-bawahannya itu juga kadang diajak untuk sekedar memberikan reward ya, mungkin makan-makan atau reward-reward yang lain. Dan kemudian ada juga outbound. Nah, kita juga mendapatkan kompensasi tersebut agar pekerjaannya tidak melulu pekerjaan dan tidak stres. Nah, dari perusahaan itu hampir setiap bulannya mengadakan event yang namanya outbound. Nah, itu juga bisa menjadi salah satu kompensasi lah selama bekerja. Untuk sistem kompensasi mungkin lebih ke arah ini ya, gaji gitu ya. Kalau untuk gaji sendiri itu disesuaikan dengan golongan pekerjaan. Ada golongannya dari staff, koordinator, supervisor, itu disesuaikan dengan golongan, dan juga disesuaikan dengan UMR setiap daerah.